Bocah 8 tahun di Nganjuk tewas terkena ledakan petasan. Demo tolak Undang-Undang TNI, ratusan mahasiswa tutup jalur Pantura Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang bocah berusia 8 tahun di Kabupaten Nganjuk meninggal dunia setelah petasan yang dipegangnya meledak. Diketahui petasan seukuran lengan anak-anak tersebut dirakit sendiri oleh korban. Nasib naas menimpa bocah berusia 8 tahun di Dusun Ngronggot Etan, Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Bocah Malang bernama Febrian Akbar Kurnia tersebut meregang nyawa setelah terkena ledakan petasan berukuran lengan anak-anak yang dirakit sendiri. Anak dari pasangan Agus Laksono dan Endah Haryati ini meninggal dunia dalam perjalanan menuju puskesmas desa setempat. Menurut Agus yang merupakan ayah korban, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 26 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu kakak korban menyalakan petasan dengan ukuran panjang 30 cm dan diameter sekitar 8 cm. Kemudian dengan seorang diri dia menyalakannya di depan rumah di area persawahan. Saat dinyalakan, petasan tidak langsung meledak. Dikira tidak berhasil menyala, maka kakak korban meninggalkan petasan di area sawah dan kemudian ia masuk rumah. Sementara korban yang tahu langsung lari dari rumah menuju petasan. Dengan memegang petasan sembari meniupnya, naas tiba-tiba petasan tersebut meledak. Pak, bisa diceritakan sampai dia megang mercon terus kena musibah gitu, gimana ceritanya Pak? Kakaknya Mbak Kanu mercon, terus dikira sudah mati, abare diambil, dipegang terus meledak. Berapa besar Pak merconnya? Segini. Segitu. Panjangnya Pak berapa senti? Panjangnya 10 cm. Saat megang mercon itu dikira mati itu apa sudah diingatkan oleh warga sekitar? Sudah banyak orang yang gimana Pak meringatkan? Diteriaki jangan mendekat, jangan dekat, jangan diambil. Tapi ya sudah takdirnya begitu enggak. Pak, dia meninggalnya di rumah apa di lokasi sini atau di mana? Di klinik. Kalau luka-lukanya di mana Pak? Luka dada sini agak bekas kebakar, kayak kebakar itu, terus sama driji yang sini pecah. Pak, kalau mercon dia itu membeli atau dia buat sendiri Pak? Buat sendiri. Oh gitu. Ya. Buat berapa Pak? Yang lainnya kok aman Pak ya? Iya ya, namanya kecelakaan sudah nggak bisa di. Itu mercon keberapa Pak? Yang mati terus dikira mati itu apa sebelumnya juga ada yang begitu? Baru itu. Yang lainnya apa? Yang lainnya, itu buat satu terus langsung di. Sementara itu, Kepala Desa Ngronggot Muhammad Kholik Zainal Arifin mengatakan, sebelum kejadian, pihak desa dan warga sudah seringkali mengingatkan keluarga korban agar tidak membuat petasan, baik ukuran kecil maupun besar. Namun peringatan itu tidak diindahkan. Bagaimana simpuhan kepala desa pada masyarakat? Dan pemerintah desa Ngronggot untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, ya otomatis masyarakat jangan sampai beli obat mercon dan lainnya untuk kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Daripada dibelikan obat mercon atau lainnya itu untuk diberikan kepada yang membutuhkan atau yatim piatu, itu saja. Terima kasih. Kalau himbauan kepada orang tua Pak, pengawasan orang tua bagaimana Pak? Nah, untuk pengawasan orang tua paling tidak setiap saat harus melihat ke anaknya atau mengecek di manapun. Apabila anaknya tidak pulang harus dicari. Akhir-akhir ini kan banyak kejadian-kejadian, apalagi kalau malam hari itu sangat
rawan, ya paling tidak jam 9 harus dicari anak-anaknya yang belum pulang. Walaupun anak itu sudah SMA atau kuliah harus disuruh pulang. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu hati-hati dan mengawasi anak-anak saat bermain, serta tidak membuat dan menyalakan petasan. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Sementara itu, ratusan mahasiswa di Kabupaten Tuban melakukan aksi tutup jalur Pantura dan bakar ban. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI karena dinilai menjadikan negara kembali ke masa Orde Baru. Sebagai ungkapan kekecewaan, masa aksi juga membuat pocong dengan wajah Presiden Prabowo Subianto. Ratusan aktivis mahasiswa dari Aliansi BEM dan Cipayung Plus di Kabupaten Tuban menggelar aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tuban pada Rabu sore. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan pengesahan UU TNI yang dianggap tidak pro rakyat. Tak hanya membentangkan spanduk tuntutan dan melakukan orasi secara bergantian, dalam aksi ini para mahasiswa juga menutup jalan jalur nasional Pantura Tuban dengan membakar ban. Dalam aksinya, mahasiswa membawa beberapa tuntutan, yaitu mencabut Undang-Undang TNI menurut Mahkamah Konstitusi Independen dalam melakukan uji formil. Presiden membatalkan pembahasan rancangan Undang-Undang Polri, mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, berhenti membuat produk undang-undang yang tidak pro rakyat. Setelah beberapa menit melakukan aksinya, para mahasiswa ditemui secara langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban. Sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan anggota DPRD Tuban. Keduanya terlibat cekcok dan adu mulut. Menyikapi hal tersebut, Ahmad Wafa Amrila, salah satu korlap massa aksi, mengaku kecewa lantaran DPRD Tuban kurang tegas dan enggan membaca secara lisan tuntutan tersebut. Oke, terkait tuntutan aksi ini kita menyikapi isu nasional yang telah beredar. Kita mendapati sangat banyak permasalahan yang ada di Indonesia. Ya, kita di sini tuntutan juga nggak hanya fokus saja di pencabutan dan menolak UU TNI, tapi ini ada 5 tuntutan ya, yang kita sampaikan ya, agar nanti disampaikan DPR Tuban untuk direkomendasikan ke pusat. Yang pertama, kita menuntut Presiden Negara Republik Indonesia segera mencabut perubahan UU TNI yang melegitimasi praktik dui fungsi ABRI dan membawa Indonesia ke rezim neo Orde Baru. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia agar bersikap independen, netral dan objektif dalam memutuskan gugatan uji formul UU TNI. Yang ketiga, DPR dan Presiden Negara Republik Indonesia segera menghentikan pembahasan revisi UU Polri yang berpotensi menjadi Polri yang melegitimasikan perluasan ugal-ugalan kewenangan kepolisian hingga menjadikan institusi superbody. Yang keempat, DPR dan Presiden Negara Republik Indonesia segera menghentikan praktik produksi kebijakan yang nihil aspirasi. Yang kelima, DPR Negara Republik Indonesia segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat menjadi undang-undang. Itu kelima tuntutan yang kita sampaikan ya dari Aliansi Mahasiswa dan juga Cipayung Plus Kabupaten Tuban. Mas, untuk tanggapan dari DPR sendiri seperti apa sih Mas? Tadi sempat bersih tegang. Untuk kita menyikapi tanggapan dari DPR, saya kira kita menghormati dengan DPR sudah menerima ya dari rekomendasi kita, tapi sebenarnya kita juga kurang puas ya, DPR kurang secara lisan, secara tegas ya membacakan tuntutan ini ya, dan siap berkomitmen bersama kita mahasiswa Tuban ini. Menanggapi tuntutan para mahasiswa, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyampaikan akan menandatangani tuntutan serta menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemangku kepentingan di pusat. Jadi sekali lagi kami akan menerima seluruh tuntutan teman-teman yang tadi sudah disampaikan. Dan saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Tuban dan para wakil Ketua DPRD Tuban sekali lagi menerima usulan dan tuntutan teman-teman tadi. Jadi monggo, tadi sudah juga disampaikan, kita sudah mengkonsep, kita sudah menulis, dan kita juga sudah menulis fakta integritas untuk ditandatangani pimpinan. Jadi sekali lagi
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Tuban, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah melakukan aksi sosial demokratis ini yang teman-teman lakukan pada hari ini dalam menyampaikan seluruh aspirasi yang ada dan tuntutan-tuntutan itu. Setelah tuntutannya diterima oleh Ketua DPRD Tuban, seluruh massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan program mudik gratis dengan tujuan Kabupaten Bojonegoro. Mudik gratis ini dibagi menjadi 3 rombongan pemudik yang tiba di Terminal Bojonegoro pada tanggal 27 dan tanggal 28 Maret 2025. Mendekati Lebaran, para pemudik mulai berdatangan di Terminal Rajegwesi Bojonegoro menggunakan moda transportasi bus. Pada tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan program mudik gratis dengan tujuan Kabupaten Bojonegoro. 3 bus yang disiapkan untuk mudik gratis tersebut masing-masing berangkat dari Malang dan tiba di Bojonegoro pada Kamis 27 Maret 2025 sebanyak 1 bus. Sedangkan pada tanggal 28 Maret 2025, ada sebanyak 2 bus dari Surabaya yang menuju ke Bojonegoro. Kepala Terminal Tipe A Rajegwesi Bojonegoro, Budi Sugiyarto mengatakan, program mudik gratis merupakan inisiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu masyarakat terutama saat mudik Lebaran ke kampung halaman. Selain itu, program tersebut juga untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan para pemudik. Budi menambahkan, sebelum ikut serta program mudik gratis menggunakan bus, masyarakat bisa mengakses pendaftaran melalui link yang sudah disediakan. Untuk mudik gratis ada giat dari Pemprov Jatim, itu yang berangkat dari Surabaya ada 2 bis, terus yang berangkat dari Malang ada 1 bis. Dari Malang berangkat tanggal 27 Maret, kalau yang dari Surabaya tanggal 28 Maret. Itu sudah ada kuotanya atau mungkin untuk daftarnya seperti apa Pak? Untuk pendaftaran bisa langsung lihat di Subprov Jatim, di IG-nya itu insya Allah ada. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Terlibat tawuran, 2 kelompok remaja diamankan Polres Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Tim Jatarnas Satreskrim Polres Tuban mengamankan 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran setelah sempat menghajar remaja lain di warung kopi. Para remaja ini diketahui melakukan konvoi dan berencana mencari sasaran baru. Patroli malam menjelang sahur selama bulan suci Ramadan yang dilakukan tim Jatarnas Satreskrim Polres Tuban berhasil mengamankan 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran di Jalan Cemoro Sewu, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Kamis dini hari. Selain terlibat tawuran, salah satu kelompok remaja ini sebelumnya juga sempat menghajar salah satu pelanggan warung kopi. Setelah itu, mereka melakukan konvoi dan berencana mencari sasaran kelompok lainnya untuk diajak tawuran. Mendapat laporan dari masyarakat, tim Jatarnas Polres Tuban segera bergerak ke lokasi dan mengamankan para remaja tersebut. Karena masih di bawah umur, 2 kelompok remaja ini diberikan sanksi ringan berupa 10 kali jumping jack, 10 kali push up, serta meminta mereka melafalkan Sumpah Pemuda dan Pancasila. Menariknya, saat diminta melafalkan Sumpah Pemuda, banyak dari mereka justru terdiam. Beberapa terlihat bingung, sementara yang lainnya hanya mampu mengucapkan sepenggal kalimat dan terbata-bata saat mencoba melanjutkan. Kanit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Tuban,
Ibda Muhammad Rudi mengatakan, langkah ini diambil agar para remaja memiliki rasa persaudaraan serta menyadari bahaya aksi tawuran yang mereka lakukan sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Setelah mendapatkan pembinaan, para remaja akhirnya saling meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Di kurang lebih jam 1, kami dapat informasi pas posisi kami di Manunggal Utara. Ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pucal awalnya itu ada tawuran massa. Kemudian kita sendiri ada ternyata di daerah Cemoro. Ini ada 2 perburuan. Satunya itu informasinya bangunin sahur. Cuman informasi yang kami dalami sebenarnya adalah bahwa salah satu kelompok itu mendatangi warung kopi yang berisi beberapa anggota perburuan, 6 orang yang ketangkep 2. Nah, dia ngeluruk, kalah masa, akhirnya sempat diajar. Kemudian kami amankan dan kedua belah kami amankan, kami masih preventif karena masih anak-anak. Dan untuk memberikan efek jerah tadi sempat disuruh apa saja? Seperti saya sampaikan di awal bahwa Jatanras melakukan tindakan pembinaan fisik ya, tindakan fisik hanya untuk efek jerah aja agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Setelah menjalani pembinaan, para remaja ini akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Kepolisian menghimbau kepada para orang tua agar lebih mengawasi anaknya agar tidak terlibat hal negatif seperti tawuran dan melakukan pesta miras. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, Polres Tuban berhasil mengungkap kasus pembobolan puluhan rumah warga setempat yang terjadi sejak 1 bulan terakhir. Pelaku ternyata adalah warga Nusa Tenggara Barat. Dari aksinya membobol 20 rumah warga, pelaku mengaku berhasil menggasak perhiasan hingga uang ratusan juta rupiah. Aksi pembobolan rumah kosong yang terjadi di Kabupaten Tuban sejak sebulan terakhir meresahkan warga. Pelaku yang beraksi dengan membawa sebuah mobil berhasil menguras isi rumah para korbannya. Video rekaman CCTV aksi pelaku di salah satu rumah korban viral di media sosial setelah diunggah oleh korban. Berkat hal itu, petugas berhasil mengidentifikasi ciri-ciri keduanya. Kedua pelaku ditangkap setelah polisi melacak mobil berplat nomor W1595CG yang kerap digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya. Polisi menghadang kendaraan tersebut di SPBU Sleko, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 obeng yang digunakan membobol rumah, berangkas, perhiasan, sepatu, serta jam tangan mewah. Kedua pelaku masing-masing adalah Nurdin, 42 tahun, dan Sabri, 39 tahun. Keduanya merupakan warga Nusa Tenggara Barat. Setelah menjalani pemeriksaan, kedua pelaku mengaku sudah membobol sebanyak 20 rumah di wilayah Kabupaten Tuban. Saat melancarkan aksinya, pelaku berkeliling ke perkampungan dan mencari rumah yang kosong ditinggal penghuninya. Dari rumah para korban, pelaku berhasil menggasak perhiasan dan barang mewah, serta uang ratusan juta rupiah. Yang sempat viral waktu itu ya. Itu berapa orang? 2 orang. Ini berperan sopir yang masuk ini. Apa aja yang diambil? Yang diambil uang, berangkas berisi uang. Berapa? Kerugian total 190 juta dengan emas. Itu uangnya sempat digunakan ya? Atau sudah ini? Uangnya sudah digunakan semua, habis buat minum, buat mabuk, judol. Untuk penangkapan, kronologi penangkapan kami sudah melidik pelaku itu kurang lebih 4-5 bulan. Jadi kami kumpulkan data-data lapangan, kemudian waktu Ramadan hari pertama itu kami mencurigai mobil yang hampir sama dengan bukti-bukti yang kami dapat, sehingga kami melakukan penggerebekan di SPBU Sleko. Sempat mau ngambil jam 2:30. Mau ngambil lagi dan itu hari Jumat, berarti dia mau aksi hari Sabtunya. Sementara itu, salah satu pelaku mengaku sehari-hari bekerja sebagai nelayan di kawasan Kecamatan Palang, Tuban. Profesi tersebut ia manfaatkan untuk menghindari pelacakan polisi. Oh, bukan usah ada aja. Bapak pernah kerja di Tuban nggak? Pernah. Pernah kerja di mana? Nelayan. Nelayan di Tuban.
Berarti menguasai wilayah Tuban ya? Karena sering belanja. Berarti menguasai wilayah Tuban, jadi sasaran korban-korban di wilayah Tuban paling banyak ya? Ya Pak. Betul. Dari nelayan kok jadi pencuri itu kenapa? Kenapa? Alasannya Dari nelayan kok bisa mencuri? Alih profesi itu Pak. Alih profesinya kok mencuri kenapa? Sambilan. Sambilan. Nelayannya yang sampingan toh. Sampingan dan nelayan berarti. Ya, sampingan. Sampingan ya. Mencurinya sama. Uangnya habis belas apa? Habis belas. Belas ya. Uangnya dibuat apa? Uangnya dibuat Judol, Pak. judol. Sama perempuan nggak Pak? Enggak. Miras Pak ya, miras. Ya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, Satreskrim Polres Ngawi mengamankan seorang kiai ternama pelaku tindak pidana asusila sesama jenis terhadap santri putra yang masih di bawah umur. Pelaku saat ini telah diamankan dan ditahan di Mapolres Ngawi. Petugas Satreskrim Polres Ngawi menahan seorang kiai ternama berinisial AUR, 53 tahun, pengasuh salah satu pondok pesantren di Kabupaten Ngawi. Pelaku saat ini telah ditahan di Mapolres Ngawi. Pelaku diduga kuat melakukan persetubuhan sesama jenis atau sodomi terhadap santri putra. Saat kejadian, salah satunya korban berinisial MH yang saat kejadian masih berusia di bawah umur. Petugas unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Ngawi juga telah melakukan olah TKP dan menyita barang bukti di rumah pelaku yang berada di sekitar pondok pesantren sebagai barang bukti. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Joshua Peter Krisnawan, penahanan dilakukan setelah adanya laporan yang diterima atas laporan pencabulan anak. Pihaknya langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sejumlah saksi, pengumpulan beberapa barang bukti, serta melakukan olah TKP. Atas gelar perkara telah menemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga menetapkan pelaku menjadi tersangka. Kasus itu terbongkar setelah keluarga korban melaporkan pada pihak kepolisian pada tanggal 18 Maret kemarin. Untuk korban merupakan anak laki-laki, saat itu masih berusia 17 tahun. Pihak Polres juga masih mendalami apakah ada korban lainnya atau tidak dalam kasus yang ditangani. Kasat Reskrim membenarkan jika pelaku merupakan mantan ketua PCNU Kabupaten Ngawi. Jadi ini bermula dari laporan yang kami terima. Atas laporan tersebut yang terkait dengan pencabulan anak, telah kami tindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, dan kami juga telah mengumpulkan beberapa barang bukti dan juga melakukan olah TKP atas gelar perkara, dan kami telah temukan 2 alat bukti yang cukup. Kami telah tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, dan saat ini yang bersangkutan sudah kami lakukan penahanan dalam waktu beberapa hari ke depan. Terungkapnya ini karena laporan korban atau seperti apa? Iya, jadi bermula dari laporan dari keluarga korban. Ya, jadi yang bersangkutan melaporkan peristiwa tersebut tanggal 18 Maret 2025 kemarin. Korban laki korban ya? Untuk korban, seorang anak laki-laki pada saat itu berumur 17 tahun ya, jadi masih berstatus anak. Ada korban lainnya dong? Untuk sampai saat ini masih kita dalami ya, jadi perlu pendalaman lebih lanjut. Kami akan terus menghimpun keterangan dari pihak-pihak terkait. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 82 ayat 1 Junto 76E Undang-Undang Perlindungan Anak atau pasal 6.c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Jelang Lebaran, omset produsen coklat dan brownies tempe naik drastis. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Produsen coklat tempe dan brownies tempe khas Kabupaten Ngawi kebanjiran order di saat momentum Ramadan hingga Lebaran. Omset penjualannya meningkat hingga 400% dibandingkan hari-hari biasanya. Bulan suci Ramadan hingga Lebaran membawa berkah bagi produsen coklat tempe dan brownies tempe di Kabupaten Ngawi. Produsen coklat tempe, Mas Rifah Hidayati Nur, warga desa Danguk, Kecamatan Karangjati, mengaku bahwa kenaikan omsetnya cukup signifikan saat menjelang Lebaran. Saat ini omset penjualan coklat tempe dan brownies tempe miliknya meningkat hingga 400% atau 4 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Dibantu 4 pegawainya, saat ini Mas Rifah mampu memproduksi coklat tempe dan brownies tempe sebanyak 1 ton di saat Ramadan. Sedangkan di hari-hari biasa hanya 2 kuintal saja setiap bulannya. Menurutnya penjualan coklat tempe dan brownies tempe meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya, dengan omset mencapai sekitar 200 juta rupiah selama Ramadan. Untuk coklat tempe batang dijual dengan harga Rp10.000. Coklat tempe mini dijual dengan harga Rp20.000 per kotak. Coklat toples dijual seharga Rp50.000 dan brownies tempe dijual dengan harga Rp15.000. Hari biasa 1 bulan itu biasanya sekitar 2 kintal Pak. Tapi kalau untuk Ramadan ini insya Allah kita hampir 1 ton kita sediakan khusus untuk Lebaran dan untuk oleh-oleh pemudik yang datang ke Ngawi. Sekitar 400% Pak, insya Allah. Biasanya pemudik dari mana aja nih Pak, papasannya? Biasanya kalau yang pasca Lebaran itu biasanya pemudik Pak. Jadi yang perantau-perantau yang datang pulang ke Ngawi, mudik ke Ngawi itu biasanya bawanya coklat tempe dari Ngawi begitu. Untuk oleh-oleh mudik gitu? Iya, untuk oleh-oleh mudik. Kirim kemana aja Bu, selain pembeli datang ke sini? Kalau untuk pengiriman kita masuk ke pusat oleh-oleh ada di Jakarta, Bandung, untuk Jawa Tengah ada di Jogja, Semarang, di Solo. Kalau untuk Jawa Timur insya Allah sudah 80% dari Jawa Timur sampai ke Bali, di Joger, Bali. Pembeli dari luar negeri juga ada Bu ya? Kalau luar negeri kita ke Malaysia, Korea, insya Allah Korea ini kita keripik tempe coklat kita akan masuk Korea insya Allah tahun ini karena kita juga sudah deal dengan buyer dan insya Allah pengirimannya secepatnya. Sementara pemesanan coklat tempe dan brownies tempe tidak hanya dari warga lokal Ngawi, namun juga dikirim ke toko oleh-oleh berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali. Bahkan terkadang pengiriman melalui pemasaran pihak buyer hingga ke negara Malaysia dan Korea Selatan. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu, Polres Ngawi memberikan perhatian dan layanan ekstra bagi para pemudik Lebaran tahun 2025 yang melintas di jalur tol. Salah satunya dengan menyediakan layanan pijat gratis dan pemeriksaan kesehatan bagi pemudik di pos pelayanan rest area 575A. Selain layanan pemeriksaan kesehatan gratis di pos pelayanan rest area 575A Jalan Tol Ngawi Solo, di Desa Ngale, Kecamatan Paron Ngawi juga menyediakan pijat dan minuman herbal secara gratis bagi para pemudik. Diketahui saat momen Lebaran, jumlah kendaraan yang melintas melalui jalur tol mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Para pemudik dari berbagai wilayah melintas untuk kembali ke daerah asal mereka. Ibda Sugianto, Kanit Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas atau Kamsel Satlantas Polres Ngawi menjelaskan, semaksimal mungkin layanan bagi pemudik diberikan agar terciptanya mudik yang nyaman dan lancar. Termasuk di pos pelayanan rest area 575A Jalur Tol Solo Ngawi disediakan berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik. Mulai dari pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat gratis, serta pijat tradisional dan kursi pijat, termasuk pemberian minuman herbal secara gratis. Semua layanan tersebut dapat dimanfaatkan para pemudik yang mampir di pos pelayanan rest area. Harapannya, dengan semua layanan yang diberikan itu, para pemudik, terutama pengemudi, dapat kembali fresh selama perjalanan mudik Lebaran 2025. Saya jelaskan di sini berbagai fasilitas yang ada di rest area 575A Ngawi ini banyak sekali yang terjadikan, Mas. Tapi yang kita utamakan untuk andalan kita di sini adalah ini jamu tradisional ini.
ya. Ini jamu tradisional ini untuk para pemudik yang merasa capek, lelah, pegel, pusing-pusing, sakit kepala, bisa istirahat di sini. Nanti kita sediakan minuman tradisional ini, ya. Ini sudah lama nggak ada ya, tapi ini kita sediakan di sini yang ada di Ngawi. Ini seolah nanti untuk panjenengan yang merasa capek, lelah, bisa terobati dengan jamu tradisional yang disiapkan di Res Area 575 ini. Namanya apa itu, Pak? Namanya kita namakan wedang uwuh, Mas. Wedang uwuh. Ya, ini semuanya ini terbuat dari bahan-bahan herbal, dari bahan-bahan tradisional, kayak jahe, kunyit, kacang, daun kelor, gagang cengkeh dan yang lainnya. Jadi lengkap semuanya dalam satu ramuan ini. Pak, minuman wedang uwuh. Sementara itu, prediksi peningkatan arus mudik terjadi pada hari ini, yakni malam hari hingga Sabtu mendatang. Hal ini seiring dengan mulai memasukinya masa cuti bersama libur Lebaran. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna pada Kamis 27 Maret 2025. Agenda utama penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Bojonegoro tahun 2024. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar serta dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Forkopimda, dan para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tepat pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam sambutannya, Abdullah Umar menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun 2024 merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama 1 tahun terakhir. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ke depan. Dalam rapat tersebut, DPRD memaparkan berbagai aspek yang menjadi perhatian utama dalam evaluasi LKPJ 2024. Di antaranya, efektivitas pengelolaan anggaran. DPRD menyoroti sejauh mana anggaran daerah telah dialokasikan dan direalisasikan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Berikutnya, capaian program pembangunan. Evaluasi dilakukan terhadap capaian program pembangunan yang telah dijalankan selama tahun 2024, baik dari segi pencapaian target maupun dampaknya bagi masyarakat. Selain itu juga terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. DPRD memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan publik, termasuk dalam hal transparansi, efektivitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Ketua DPRD menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan bukan hanya sebagai bentuk evaluasi, tetapi juga sebagai dorongan bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme checks and balance antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan harapan terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Bojonegoro. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro tahun 2024. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati pada nota pengantar LKPJ Bupati tahun 2024 dalam rapat paripurna tanggal 17 Maret tahun 2025 bahwa penyampaian LKPJ akhir anggaran merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara juridis formal diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Adapun muatan substansi LKPJ
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Atas dasar tersebut maka mencapai sinergitas yang telah ditetapkan dan mendukung jalannya pemerintahan ke depan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro merekomendasikan 1. Unsur pendidikan. Untuk memaksimalkan realisasi program beasiswa diperlukan evaluasi secara menyeluruh, baik itu perencanaan maupun pelaksanaan. Menghilangkan batasan di tiap desa hanya 10 sarjana. Mempermudah syarat untuk mendapatkan program beasiswa. Cakupan prodi untuk beasiswa akan ditambah dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk memastikan lagi sosialisasi program beasiswa. Belum terbentuknya bidang sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan hingga saat ini agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Banyaknya aset bermasalah sekolah yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan untuk segera dilakukan langkah-langkah solutif. Membuat role model pembangunan sarana prasarana pendidikan sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintah pusat di SDN Dologede, Kecamatan Tambarejo. Sebagaimana leading sektor pelaksanaan dana abadi pendidikan berkelanjutan daerah, Dinas Pendidikan diharapkan mulai menyiapkan roadmap role model pendidikan di Bojonegoro. Busda tahun 2025 harus segera direalisasikan. Menambah upaya meningkatkan minimal beasiswa sejak dini untuk menambah literasi pengetahuan dan peningkatan mutu perpustakaan. Menumbuhkan jiwa entrepreneur siswa sejak dini dengan memberikan wawasan kewirausahaan melalui pembelajaran. Memberikan wawasan ilmu finansial, pengelolaan keuangan kepada pendidikan dan tenaga kependidikan agar setiap menghadapi perubahan di berbagai situasi. 2. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Segera memutuskan pembangunan jalan dan jembatan yang masih rusak demi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setiawahono menyampaikan apresiasi sinergi yang telah terjalin antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, jajaran eksekutif dan legislatif, serta masyarakat Bojonegoro dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun 2024. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang telah berjalan dengan baik ini harus terus ditingkatkan guna menjawab tantangan dan harapan masyarakat. Terkait rekomendasi yang telah disampaikan DPRD, Bupati Bojonegoro Setiawahono menyambut baik dan mengapresiasi berbagai catatan strategis yang diberikan. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi acuan penting dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Pihak khususnya pimpinan beserta anggota Pansus dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah melakukan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal, sehingga pada kesempatan hari ini pembahasan LKPJ tahun anggaran 2024 dapat terselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Berdasarkan pembahasan hasil laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan progres report pelaksanaan pembangunan, berbagai prestasi dan kekurangan telah dituangkan dalam LKPJ tahun 2024. Dokumen tersebut akan menjadi komitmen serta kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan pembangunan ke depan, di mana kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro dituntut untuk bisa lebih baik, khususnya dalam menjawab tantangan dan harapan masyarakat, sehingga terwujud Bojonegoro yang makmur dan membanggakan. Secara umum, pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara jajaran Forkopimda, jajaran eksekutif dan legislatif, serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Selanjutnya, terhadap rekomendasi DPRD, kami menyambut baik dan positif karena di dalam rekomendasi yang telah disampaikan memuat catatan-catatan strategis yang kelak dapat dipedomani untuk perbaikan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang baik di masa yang akan datang. Terhadap rekomendasi yang sudah disampaikan tadi, kami berkeyakinan bahwa itu semua merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu, rekomendasi DPR Kabupaten Bojonegoro sebagai catatan kinerja yang menjadi perhatian oleh pemerintah daerah untuk senantiasa menjadi bahan penyempurnaan baik dalam bentuk fisik laporan, sistematika penyajian, logistik, analisis maupun akurasi informasi guna ketepatan perumusan kebijakan. Untuk itu, kami beserta jajaran eksekutif akan menindaklanjuti hasil rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna hari ini. Bapak Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tim Liputan CTV Bojonegoro.